Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas chapter 3 dari mata kuliah Cost Accounting dengan topik Cost Behavior Analysis. Jadi kita akan membahas bagaimana perubahan aktivitas bisnis akan berpengaruh pada cost. Nah, kita masuk pada introduction-nya. Jadi di dalam cost accounting ya, klasifikasi cost itu terbagi menjadi 3. Oke. Yang pertama itu adalah fixed cost, oke. Kemudian variable cost, ya. Kemudian semi variable cost, ya. Nah, apa itu fixed cost? Nah, fixed cost itu adalah cost yang konstan, oke, atau cost yang tetap, oke, walaupun terjadi perubahan aktivitas perusahaan. Nah, konstannya fixed cost ini ada batasannya yang disebut dengan relevant range. Oke, seperti itu. Jadi walaupun dia konstan, ada satu titik di mana kalau perubahan aktivitasnya itu sudah melampaui relevant range, maka fixed cost itu akan bertambah. Oke, seperti itu. Misalkan, sering saya berikan contoh, kalau misalkan Anda mau sewa online transportation, contohnya GrabCar atau GoCar, oke. Ketika penumpangnya itu hanya satu, oke. Misalkan Anda ingin bepergian dan tarifnya 100.000, maka ketika penumpangnya itu 1, 2, 3, ya, bertambah 4 sampai 5, oke, misalkan, maka tarifnya tetap sama. Oke, misalkan kalau mobilnya itu bisa sampai memuat 5 orang. Kalau misalnya cuma sampai 4, berarti relevant range-nya itu 1 sampai 4 penumpang. Oke, selama masih dalam relevant range 1 sampai 4 penumpang, maka cost-nya tidak akan berubah, ya, tetap 100.000, ya, seperti itu. Ketika dia bertambah, misalkan, dari 4 orang, misalkan tiba-tiba yang mau naik jadi 6 orang, maka nggak bisa lagi hanya muat satu mobil, berarti harus 2 mobil. Cost-nya jadi 200.000. Oke. Nah, selama masih dalam relevant range, maka fixed cost itu akan konstan. Oke. Berbeda dengan variable cost. Ketika terjadi perubahan aktivitas, secara otomatis langsung terjadi perubahan cost. Oke. Sebagai contoh, ya, kalau kita menggunakan direct materials ataupun direct labor. Oke. Nah, misalkan, materials. Saya mau memproduksi, ya, misalkan pisang goreng. Nah, kalau saya produksi satu pisang goreng saja, maka misalkan cost untuk produksi satu pisang goreng, ya, materialnya misalkan 1.000 untuk satu pisang goreng, maka ketika dia bertambah, saya jadi mau produksi 2 pisang goreng, berarti cost-nya jadi 2.000. Oke, artinya perubahan aktivitas ya langsung mempengaruhi perubahan cost ya secara langsung. Oke, itu variable cost. Nah, kita masuk pada semi variable cost.
Semi variable cost itu cost yang di dalamnya terdapat unsur fix dan unsur variabelnya. Oke. Apa contohnya? Misalkan tagihan listrik. Nah, tagihan listrik itu biasanya terbagi dua. Yang satu biaya beban listrik, yang satu biaya pemakaian. Nah, beban listrik ini dikenal biasanya dengan nama lain abodemen. Oke. Jadi, ketika kita melakukan pembayaran atas tagihan listrik, yang kita bayarkan di situ ada dua unsur. Yang pertama, bagian yang fix, abonemennya, dan bagian variabel sesuai dengan pemakaian kita. Misalnya per kilowatt hours ya, seperti itu. Oke. Nah, itu contoh dari semi variable cost. Oke. Nah, contoh lain dari semi variable cost, misalkan ya, biaya kuliah. Oke, kuliah, kos kuliah Anda itu ada komponen yang fix dan ada komponen yang variabel. Seperti itu. Yang fixnya apa? Ya, contoh misalnya setiap semester Anda harus bayar tuition fee ya, misalnya pendaftarannya atau misalnya uang kemahasiswaannya. Nah, itu fix setiap semester. Nah, yang variabelnya apa? Variabelnya yang SKS-nya. Kalau Anda ambil satu SKS, maka Anda di-charge satu kali tarif SKS-nya. Kalau Anda ambil 22 SKS, dikali 22 SKS, dikali dengan tarif per SKS-nya. Nah, itu contoh semi-variable cost. Oke. Nah, di dalam perusahaan, ketika kita melakukan perhitungan cost, kita harus berusaha memisahkan eh, komponen fix dan komponen variabel dari semi variable. Oke, sehingga memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Oke, ya. Relevant range. Nah, ini saya sudah sempat bahas tadi. Jadi, terkait dengan fixed cost, itu ada relevant range. Ya, oke. Penting sekali memahami relevant range, karena tidak selamanya fixed cost itu konstan. Oke. Akan ada waktu di mana ketika activity-nya sudah melebihi relevant range, ya, maka dia akan berubah dan masuk ke relevant range yang berikutnya. Misalkan ini fixed cost, oke, ketika ini relevant range ini, uh, misalkan di sini 1, ya, di sini 4, ya, oke, penumpang ya. Ketika misalkan sudah lebih dari 4 penumpang, maka fixed cost-nya akan naik masuk pada relevant range berikutnya. Misalkan 5 sampai 8. Contoh seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah 8, dia masuk ke 9, dia akan naik lagi ya. Akan naik lagi jadi kalau ini cost-nya 100.000, ini cost-nya jadi 200, di sini cost-nya jadi 300 ya, seperti itu. Nah, itu fixed cost ya. Jadi harus memperhatikan relevant range. Namun biasanya di soal-soal kalau tidak di-mention terkait dengan relevant range, berarti masih dalam relevant range yang sama, ya, belum outside relevant range. Nah, apa itu outside relevant range? Outside relevant range itu ketika activity-nya sudah melebihi limit. Ya, tadi misalnya Grab, ya, Anda naik Grab, limitnya itu maksimum 4 orang, ya. Ketika dia jadi 5 orang yang ingin naik, itu sudah outside relevant range. Dia akan masuk ke relevant range yang baru, ya. Masuk ke relevant range yang kedua. Oke. Nah, seperti itu.
Nah, dengan kita memahami relevant range ini, maka perhitungan kita terkait dengan estimasi dan perencanaan cost akan lebih akurat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memisahkan? Oke. Tadi kita sudah belajar bahwa ada yang namanya semi, ya, semi variable, ya, variable cost. Nah, dan itu harus dipisahkan. Oke. Kenapa perlu dipisahkan? Oke. Karena kalau tidak dipisahkan, nanti sulit untuk melakukan cost analysis. Oke. Dengan memisahkan, perhitungan cost analysis akan lebih akurat, ya, akan lebih akurat. Nah, bagaimana cara kita dapat memisahkan komponen fix dan komponen variabel yang ada pada semi variabel? Oke. Jadi misalkan ini semi variabel, ya, kita harus pisahkan yang fix dan kita harus pisahkan yang variabel. Oke. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan beberapa metode, ya, metode. Oke. Nah, metode yang pertama adalah menggunakan high and low points method. Oke. Nah, high and low points method itu yang menjadi patokannya itu adalah activity-nya. Oke, kita hanya ambil activity tertinggi dan ambil activity terendah. Berapa cost-nya kita bagikan, oke, untuk menghitung uh, apa namanya, rate-nya. Oke, seperti itu. Nah, menggunakan high and low points method ini uh, mudah, namun ada limitation-nya. Oke. Limitation-nya itu adalah karena yang digunakan itu hanya dua data point saja, yang tertinggi dan yang terendah, maka accuracy-nya itu agak rendah. Oke. Nah, seperti itu. Metode berikutnya adalah scatter graph. Nah, ini scatter graph. Oke. Kita melakukan plotting secara manual, oke, berdasarkan titik-titik, ya, titik-titik plot dari cost. Kemudian nanti kita bikin sendiri garisnya. Oke, kira-kira garisnya seperti ini trend line-nya. Nah, trend line yang kita buat menggunakan metode scatter graph ini hanya didasarkan pada visual analisis kita. Jadi kalau kita perkirakan, oke, garisnya seperti ini, ya sudah seperti ini. Kalau ada yang mau berpendapat garisnya begini, bisa juga. Ya, atau ada yang mau garisnya seperti ini, bisa juga, ya, sesuai dengan visual analisis masing-masing. Sehingga scatter graph method ini menjadi subjektif, ya. Walaupun dia menggunakan data point, ya, yang banyak atau semua data poinnya digunakan, namun bisa menjadi bias karena hanya menggunakan visual judgment masing-masing. Oke. Next, metode terakhir yaitu least square method. Nah, least square method ini kita menggunakan mathematical method, ya, untuk memisahkan komponen yang fix dan komponen yang variabel. Nanti setelah ini kita akan membahas satu contoh, ya, di mana kita akan menggunakan misalkan ketiga metode ini dalam menyelesaikan problem yang sama. Oke.
Nah, least square method ini, oke, karena menggunakan uh, mathematical method, dia menjadi lebih akurat dibandingkan dengan metode-metode yang sebelumnya. Selain dia memperhitungkan semua data, oke, dia juga didukung dengan analisis statistik seperti correlation, ya, confidence interval, ya, atau misalnya kalau um, variabelnya lebih dari satu, bisa menggunakan multiple regression untuk dependency cost yang uh, cukup kompleks. Oke, misalkan ya, variabelnya itu bagian yang variabel lebih dari satu, ya. Kalau listrik kebetulan memang cuma ada dua saja yang fix, abonemen, kemudian pemakaian, ya. Bisa saja kalau misalkan em, ditambahkan misalnya yang variabel, misalkan ada tarif, misalkan eh, dilihat juga eh, yang menggunakan small business atau em, medium business. Nah, contoh misalnya kalau pakai seperti itu dia jadi lebih kompleks nanti perhitungannya. Oke, tapi kita tidak akan membahas itu. Oke, intinya dari ketiga metode ini, least square method itu yang paling uh, akurat, ya. Least square method itu yang paling akurat. Namun, oke, bukan berarti least square method itu selalu menjadi pilihan yang terbaik. Oke. Ada saat di mana mungkin high low point method itu lebih applicable untuk digunakan, atau mungkin ada saatnya di mana scatter graph itu lebih cocok digunakan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas contoh bagaimana kita menggunakan ketiga metode ini. Oke. Nah, ini adalah uh, contoh soal yang ada di buku, ya. Oke. Nah, ini. Nanti saya akan berikan soal untuk Anda kerjakan dan submit. Oke. Oke. Saya akan pakai Excel. Oke, ini data electricity dari Baker, ya. Oke. Nah, di sini datanya Januari, Juni, Juli, Agustus, September, Desember. Oke. Nah, kemudian ini cost-nya, electricity cost. Ini activity-nya based on labor hours. Oke. Nah,
Bulan pertama 640, kemudian 620, 620, 590, 500, 530, 500, sorry, 530, 550, 580, 680. Oke, tidak masalah ya kalau misalnya berbeda. Oke, 6480. Oke. Ini average, monthly average sama dengan fungsi average ya. Oke, tinggal kita plug seperti ini, enter 570. Ini bagusnya kita bikin kotak ya, border, oke ya, seperti ini. View, grid lines kita hilangkan. Oke, ya. Kemudian yang ini 34.000, 30.000, 24.000, 39, 22, 32, 26, 26, 31, 35, 43, 48. Masa? Oke, 120 ya. Kita, oke. Nah, average-nya sama dengan average. Oke, kita blok saja ini ya. Kemudian, sorry. Oke, nah ini kita sudah dapatkan eh, tabel yang sama seperti ini. Sekarang kita tinggal ambil high and low points metodenya. Oke, yang pertama kita ambil high. Sorry, high. High-nya berapa? Sama dengan max. Kita ambil labor hours yang tertinggi di sini. Yang mana? Oh, 48.000. Low-nya minimum. Oke, oke. 26.000. Ini, sorry. Oke, ini activity. Oke. Nah, untuk ambil cost-nya, sorry, cost-nya itu, kalau misalkan ada yang sama, contoh ini 48.000, oke cuma satu. Kalau yang 26.000, 26 kebetulan ada dua, dan kebetulan sama. Nah, kalau misalkan ada yang sama seperti ini, kemudian cost-nya berbeda, kalau cost-nya berbeda, maka kita ambil yang paling rendah. Seperti itu. Ini supaya mudah. Sama dengan X lookup. Jadi based on ini, ya, kita melakukan lookup. Lookup array-nya ini, ya. Kemudian return array-nya itu ini. Ini saya pakai absolute-nya F4. Oke. Oke, ini ya, langsung dapat formula yang sama, Ctrl C. Oke, ini saya tarik ke bawah. Oke, 500 sama ya. Oke, sekarang kita kurangkan. Ini cari difference-nya. Oke.
sama dengan yang atas kurang yang bawah, yang high dikurangi dengan yang low. Oke, yang high dikurangi dengan yang low. Sorry. Ya, nah dapat seperti ini. Ya, tinggal kita hitung variable rate. Variable rate, nah itu dapat dari, dapat dari cost, ya, dibahagi activity. Oke. Jadi variable rate ini dapat dari cost, ya, dibahagi, ya, dengan activity. Ya, cost dibahagi activity. Cost-nya yang ini sama dengan ini ya, 180, ya, dibahagi dengan activity-nya 22.000 hours. Oke, difference-nya. Oke, enter, dapat ini ya, sama angkanya. Oke, nah ini adalah variable rate. Oke, variable rate. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara kita menghitung uh, fixed cost-nya? Oke, menghitung fixed cost-nya bagaimana? Oke, nah kita tinggal hitung ya, ambil dari total cost. Total cost, oke, total cost untuk yang high, ya, ini yang low. Total cost untuk yang high, yang ini, ya, 680. Total cost untuk yang low itu yang 500. Oke. Kemudian kita ambil variable cost-nya. Variable cost. Nah, variable cost-nya itu dapat dari, ya, dapat dari angka ini. Ini ya, rate-nya, oke, dikali direct labor hours-nya. Nih, yang high itu berarti dikali yang 48.000. Bentar ya. Oke. Yang low ya berarti, oke, ini variable rate-nya dikali dengan 26.000. Oke, nah ini kita bisa bikin pembulatan. Oke, ini supaya mudah. Saya bikin seperti ini saja ya. Kalau mau di round boleh ya. Kalau Anda mau round, intinya jawabannya tidak akan jauh berbeda ya. Hanya berbeda di koma saja ya. Oke, setelah dapat seperti ini, kita hitung fixed cost-nya. Fixed cost, oke, sama dengan ini dikurangi ini. Oke, sama ya. Oke, nah ini hasil perhitungannya ya. Sama ya. Fixed cost-nya 287. Oke, ya, seperti itu. Jadi, dari eh, perhitungan high and low method, kita dapat formulasikan. Oke, kita dapat formulasikan, ya. Nah, formulasinya itu kalau Anda lihat di buku ya, sebentar saya scroll. Oke, nah ini ya. Y sama dengan A tambah BX ya. Oke, jadi Y itu cost-nya, sorry. Y, Y sama dengan A, oke, tambah BX. Nah, seperti ini kan eh, notasinya. Sorry. Oke, nah, oke, seperti notasinya. Oke, nah kalau kita masukkan angka-angka ini ke notasi ini, maka dia akan eh, menjadi A-nya itu yang fix, berarti 287, 7, tambah B kali X. X-nya itu ya yang variabel. Oke, variabelnya ini 0,0
00818182. Sorry. Ini 0,00818182. Nah, kalau mau dibulatkan, silakan. Jadi, persamaannya jadi Y sama dengan 287 plus 0,00818182 X. X-nya itu tergantung. Kita kalikan nanti X-nya itu aktivitinya berapa. Seperti itu. Oke, nah itu untuk, ya, ini saya simpan saja ya dulu, supaya memudahkan. Oke, ini untuk uh, high and low method. Oke, clear. Oke, kalau ada pertanyaan, Anda silakan ulangi video saya ini untuk memahami metodenya. Yang kedua, scatter graph. Oke, oke. Nah, saya ambil data yang sama ya. Ini cost dan labor. Oke. Nah, caranya adalah saya insert ini ya, yang scatter, misalnya yang ini, yang saya pakai. Ya, select data, series name, ini, sorry, scatter, piring ini saja ya. Oke, ya, ini, sebentar, kalau mau, ini series satu, oke. Nah, ini data, em, apa namanya, data cost dan labor hours ya untuk setiap bulan. Oke, ini Januari ya, terus Februari terus sampai bulan 12. Oke. Nah, ini pindahkan series
Ini yang seri 1. Ya, hanya juga bisa sih ya. Sorry. Ini terbalik. Saya add lagi. Y-nya itu yang Y-nya itu yang cost. Oke, yang X-nya itu yang labor. Oke. Oke, nah seperti ini ya. Kita sudah dapat scatter graph-nya. Oke. Nah, scatter graph ya yang kita lakukan itu berarti secara visual kita menganalisis, kemudian saya akan uh, insert line. Oke, misalkan contoh ya. Kemudian berdasarkan pengamatan saya, oh kira-kira ada di titik ini garisnya seperti ini. Oke, contoh seperti itu. Ya, contoh seperti itu. Nah, berarti dari titik yang saya dapatkan dari garis ini, oke, maka saya dapatkan, oh ini fixed cost-nya ada di apa namanya, di angka 4.000. Ya, contohnya seperti itu. Ya, oke, oke, oke. Nah, sama seperti contoh yang di apa namanya, di buku. Kalau di buku, ya, dia berada di angka 440. Ya, kalau di saya, menurut pengamatan saya, garis saya itu dia ada di angka 400. Oke, tidak masalah berbeda. Oke, ya. Nah, cara hitungnya, oke, setelah kita dapatkan, eh, misalkan di sini, sorry, ya tadi, nah, misalnya saya dapatnya 400. Hitung dulu average-nya. Ya, average-nya itu ya sama dengan average. Oke, oke. Nah, average monthly-nya 570. Oke, dikurangi dengan fixed element. Nah, ini untuk mencari variabelnya per bulan. Jadi, average monthly dapat dari ini ya, 570 sama dengan ini ya, 570. Oke, dikurangi dengan di sini data saya misalnya 400. Oke, sama dengan ini dikurangi 100 ya, dapat 170. Oke, maka angka 170 ini, oke, kita gunakan ya untuk membaginya dengan average hours. Oke, ini average monthly. Kita bagi dengan average hours. Oke, dapat dia punya rate per direct labor hours. Oke, sama dengan
170 dibagi 35.000. Oke. Nah, ini berdasarkan pengamatan visual saya, setelah saya hitung, oke, persamaannya, oke, yang tadinya Y sama dengan A tambah BX, ya, di sini menjadi Y sama dengan A-nya fixed cost 400 tambah 0,00485 X. Nah, seperti itu ya. Kalau pakai high low ya seperti ini, pakai scatter graph saya dapatnya begini. Kalau scatter graph itu berbeda, tidak masalah ya karena berdasarkan pengamatan masing-masing ya. Kalau misalnya matanya tajam, mungkin matanya lebih bagus ya, lebih akurat lagi. Oke. Nah, itu yang scatter graph. Sekarang kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu uh, least square. Ini saya duplicate saja. Oke. Oke. Nah, kalau menggunakan least square, oke. Nah, ini ada hitung-hitungannya tabelnya. Oke. Nah, oke. Oke, ini datanya sudah lebih gampang kalau misalkan sudah di tabel ya. Oke, jadi yang cost itu kita labelkan ini saya angkat ke atas ya. Oke ya. Oke. Oke. Kemudian ini kita selipkan di sini Y dikurangi Y average ya. Nah, untuk dapat notasinya Anda bisa cari Google. Cari saja misalnya Y bar simbol ya seperti itu. Anda bisa ambil di internet kemudian di paste saja seperti itu ya. Oke, Y kurang Y bar. Oke. Kemudian yang ini X. Kemudian sebelahnya itu ya eh, X. Kemudian sebelahnya itu X kurang X bar ya. X kurang X bar. Oke. Itu ya. Kemudian setelah itu ya ini ya. X kurang X bar pangkat 2. Ini pangkat 2. Oke. Kemudian X kurang X bar dikali dengan Y kurang Y bar. Kali dengan Y kurang Y bar. Oke. Kemudian terakhir Y kurang Y bar pangkat 2.
Y kurang Y bar pangkat 2. Oke. Nah, ini kita bisa notasikan 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oke. Supaya mudah ya. Oke. Sorry. Oke. Ini. Oke ya. Ini supaya ngejreng. Oke. Nah, yang pertama, Y kurang Y bar. Y bar itu kalau ada tanda bar itu namanya average ya atau rata-rata. Jadi, yang kita hitung adalah setiap Y ini kita kurangi dengan rata-ratanya. Di sini rata-ratanya sudah saya hitung, yang satu ini 570, yang satu ini 35.000. Oke, jadi cara hitungnya sama dengan 640 dikurangi 570 ya. Kemudian yang ini kita absolutkan yang 570-nya supaya memudahkan. Oke, seperti itu. Ini ya, 620 kurang 570 dapat 50, 620 kurang 570 50 dan seterusnya ya. Oke, sampai sini ya. Seperti itu. Ini kita jumlahkan, hitung totalnya. Oke, ini juga kita hitung totalnya. Oke. Nah, kalau perhitungan Y dikurangi Y bar Anda betul, maka totalnya itu akan zero. Seperti ini, totalnya zero. Oke. Totalnya harus nol untuk Y kurang Y bar. Kalau tidak nol, berarti salah Anda mengerjakannya. Oke, begitu juga yang X kurang X bar ya. Ini sama dengan, ini ya, dikurangi dengan X barnya. Kita berikan absolut ya. Oke, ya, copy ke bawah. Ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi baik Y kurang Y bar maupun X kurang X bar totalnya ya harus nol ya, sumnya. Next, X kurang X bar pangkat 2. Oke. Nah, X kurang X bar pangkat 2 berarti ini X kurang X bar pangkat 2. Berarti yang kolom 4, ya, kolom 4, oke, oke. Kemudian kita pangkatkan 2. Oke. Seperti itu ya. Kolom 4. Ya, yang ini ya. Kolom 4 kemudian dipangkat 2. Oke, jadi ini sama dengan ini pangkat 2. Oke, seperti itu. Sama. Pangkat 2 semua. Oke. Kemudian, nah ini kalau panjang seperti ini itu berarti banyak. Ya, ya seperti ini. Banyak angkanya. Totalnya, oke, kita coba total. 512 ya. Ini ya, 512 juta. Sama ya. Oke, itu kalau 4 pangkat 2. Kemudian, oke, yang ini, X kurang X bar, oke, kolom 4, dikali dengan Y kurang Y bar, kolom 2. Ya, kolom 4 kali, ya, oke, kolom 4 kali kolom 2. Oke.
kolom 4 dikali dengan kolom 2. Jadi ini sama dengan yang 4 ya, dikali 2. Ini, oke, kolom 4 dikali kolom 2, oke, dapat 227 ya, seterusnya. Terakhir, kolom, ini kolom 2 ya, ini ya, Y kurang Y bar itu kolom 2, kemudian dipangkatkan 2. Dan ini sama dengan yang ini, pangkat 2. Oke, oke, ini ya, kolom 2, pangkat 2. Oke, nah, oke, coba kita lihat ya, 40.800 ya, hasilnya sama. Oke, seperti itu. Oke, nah, sekarang, oke, setelah kita dapat seperti ini, oke, kita akan hitung. Ini ya, oke. Nah, ini total ini artinya kalau di notasi ya, sigma. Saya insert simbol saja supaya Anda tidak bingung. Ya, insert simbol ya. Oke, kita cari simbol ini ya, sigma. Ya, sigma. Oke. Jadi, ketika ada simbol sigma seperti ini, berarti yang kita ambil adalah totalnya. Oke, kita ambil totalnya. Contoh, ini kita akan hitung B. Oke. B sama dengan, oke, oke, B sama dengan ini ya, kolom 6 total dibagi dengan kolom 5 total. Kolom 6 total yang mana? Ini kolom 6, ambil totalnya, dibagi dengan kolom 5, ambil totalnya. Atau, ini sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar, ini ya. Ini, X kurang X bar kali Y kurang Y bar, sigmanya itu adalah yang paling bawah. Ya, sigma itu adalah total semuanya. Oke, jadi total semua dari yang X kurang X bar dikali dengan Y kurang Y bar. Itu maksudnya sigma. Kemudian yang satu, sigma X kurang X bar pangkat 2. Ini ya, ini X kurang X bar pangkat 2, ini sigmanya. Ya, total dari semua, ini sigmanya. Jadi yang diambil adalah kolom 6. Oke, kolom 6. Oke, sama dengan yang ini. Dibahagi dengan, sama dengan yang ini. Oke, seperti itu. Sorry. Oke, oke. Nah, ini ya. Oke, dapat angkanya. Oke, sama dengan
Langsung kita hitung saja ya. Sama dengan ini dibagi dengan yang ini ya. Dapat 0,44 sekian ya. 0,0044 ya, sekian-sekian. Oke, ini sama ya. 0,0044 per direct labor hours. Oke, ini oke, per direct labor hour. Seperti itu. Next. Nah, sudah dapat B-nya, sekarang kita tinggal cari A-nya. Oke, nah, cari A, kita pakai formula yang ini ya. Y bar, ya. Y bar, mana tadi Y bar? Kita tinggal ambil saja ini ya. Oke. Y bar sama dengan, oke, nih, A tambah BX, ya. A tambah B kali X bar. Oke, Y bar sama dengan A tambah B kali X bar. Oke, nah berarti Y bar ya. Oke, berarti Y bar sama dengan ini ya. Y barnya itu tadi di sini sudah dapat 570. Ya berarti 570, oke, sama dengan, nah, oke, sama dengan nih ya. Nih, A tambah sama dengan A tambah, oke, ini yang B itu, B yang ini, B, oke, taruh di tengah ya supaya enggak, oke, sama dengan B, oh sorry, biasa jadi pinggir. Oke, B-nya itu ini, oke, kali X bar, X barnya itu 35.000. Jadi sama dengan ini ya, dikali X barnya itu 35.000. Oke, kali 35.000. Oke, ini nih. Kita betulkan. Oh, itu. Sama dengan 1.000 kali ini. Oke, 155 ya, atau di sini dapatnya 154 sekian-sekian karena menggunakan pembulatan. Oke, 570 sama dengan A tambah 155. Berarti kita mencari A sama dengan, oke, berarti yang 570, oke, 570 dikurangi ini ya 155. Oke, ya. A sama dengan 570 dikurangi 155 sekian-sekian dapat 414. Oke, di sini dapat 416 ya, tidak masalah. Ya, kurang lebih seperti itu karena pembulatan saja kemudian berbeda. Jadi kalau kita mau bikin uh, formulanya ya, jadi Y sama dengan 414,82 misalnya, kalau kita ambil dua angka saja belakang koma, oke, tambah B 155,18 X. Nah, kira-kira persamaannya akan jadi seperti itu. Oke, jadi Y sama dengan 414,82 tambah 155,18 X. Oke, seperti itu ya. Kalau yang ini 287 tambah 0,1
0.00818182x. Scatter graph dia jadi 400 tambah sekian-sekian, ya. Kalau pakai, oh sorry ya, bukan 155. Ini 0 sorry, ini 0.0044. Misalnya kita cuma sampai 4 saja. Misalnya begini ya, 0.0044 ya. Ya, lumayan lah, ya. Agak-agak mirip ya, scatter graph dengan least square agak mendekati. Oke, ini 0.0048, ini 0.0044 ya. Ini 400, yang ini 414. Oke, seperti itu ya untuk least square. Nah, ada cara lain. Oke, oke. Saya akan bikin satu. Sorry, kita pakai yang scatter graph saja datanya. Ini LS 2. Oke. LS2 itu maksudnya least square tapi metode kedua. Nah, caranya sebenarnya kita bisa pakai grafik ini, oke, untuk menghitung A dan B-nya. Oke. Oke, setelah kita sudah bikin grafik seperti ini, oke, ini pastikan grafiknya sudah benar ya. Karena kalau tidak nanti salah ya persamaannya. Kita tinggal tambah, oke, di sini ada trend line, kemudian di sini ada linear, oke, more option, oke. Di sini, oke, linear sudah terpilih. Oke, kalau Anda lihat, ini garisnya ya. Nah, display equation on chart. Oke, nah ini equationnya. Nah, oke, sama ya, seperti yang menggunakan perhitungan ini ya. 414.82 tambah 0.0044 ya. 0.0044x. Oke, seperti itu ya. Nah, itu cara yang kedua. Oke. Least square dengan cara yang kedua. Ini sama ya. Dia tetap pakai least square, tapi dengan cara yang cepat. Kita tinggal bikin grafiknya, kemudian munculkan equation-nya. Oke, dari sini ya. Trend line, kemudian more options ya. Nih, tinggal display equation on chart. Oke. Oke, sorry. Lanjut. Cara yang ketiga, ya, dari menggunakan least square, kita bisa pakai, kalau Anda punya data analisis, oke, ini ada data analisis. Di sini ada regression, ya. Oke, ini regression. Input Y range itu cost-nya, ya ini cost-nya. Oke, X range itu labor hour-nya. Oke, nah, ini kita tidak perlu rubah ya, karena secara default sudah cukup untuk melakukan perhitungan ini ya. Kita tinggal oke saja. Oke, ya. Dapat ini sheet ini. Oke, anggap saja ini LS di square 3 atau regression ya. Oke, nah di regression, oke, ya, kita langsung dapat angkanya. Nih, oke, nih intercept dan X variabelnya. Oke, interceptnya 414.82 sama seperti ini, 414.82 atau yang A-nya ya. Oke, variabelnya nih 0.004433.594. Oke, ini 0.0044. Nah, kalau di least square yang lebih terlihat ya, 0.00443359. Sini 4453594 ya, lebih panjang lagi koma-komanya. Oke, ini angkanya. Ini saja yang kita butuhkan kalau pakai
regression tadi ya. Oke. Nah, oke, untuk pembahasannya sudah, dan untuk soal yang akan Anda kerjakan, oke, untuk soal yang akan Anda kerjakan, oke. Jadi soal ini Anda kerjakan dan jadi syarat bagi Anda untuk mengikuti ujian pada hari oke, pada hari Rabu nanti. Oke. Jadi dikerjakan supaya Anda nanti hari Rabu bisa mengisi ujian dengan baik. Nah, sebentar ya. Soalnya tidak akan saya rubah variabelnya, tapi hanya angka-angkanya saja. Mohon maaf ya, saya masih terganggu. Nah, oke, oke. Ntar saya pastekan ini soalnya. Oke, nanti yang akan dikerjakan itu ya, satu, high and low dot. Dua, scatter graph. Tiga, ya, least square. Nah, kerjakannya itu bukan pakai Excel, ya, tapi Anda tulis tangan. Seperti itu. Oke. Jadi, supaya perhitungannya tidak banyak seperti ini, ya, maka eh,
Jadi kerjakannya itu eh, tulis tangan, oke. Scatter graph-nya Anda bisa gambar ya, gambar seadanya. Yang penting Anda paham, oke. Dan saya juga bisa paham yang Anda kerjakan, ya. Dan least square-nya bikin seperti tabel pada bagian ini ya. Bikin tabel seperti ini, nanti di bawah ada perhitungannya. Oke. Oke. Nah, ini soalnya ya. Oke, supaya lebih mudah, jadi soalnya saya bikin yang angkanya lebih sedikit. Oke, seperti ini. Dan silakan Anda kerjakan. Nah, semoga setelah mengerjakan Anda bisa paham ya, sehingga waktu ujian nanti Anda bisa mengisinya dengan baik. Oke? Tips untuk Anda supaya Anda paham, kerjakan sendiri. Oke? Menyalin dari orang lain ya, tidak akan membuat Anda memahami. Oke? Kalau Anda hanya menyontek ya, menyalin dari orang lain ya, Anda dapat nilainya tapi tidak knowledge-nya. Oke? Dan itu akan terlihat nanti ketika hasil ujian saya periksa. Oke, seperti itu. Jadi, usahakan ya, kerjakan sendiri ya. Kerjakan bersama-sama juga lebih bagus ya. Misalnya Anda punya teman, oke, mau bekerja bersama-sama, boleh bikin sama-sama, supaya bisa saling diskusi, bertanya, itu lebih baik ya. Oke. Kalau Anda masih kurang mengerti, boleh putar lagi video saya ini, oke, supaya nanti bisa lebih memahami. Oke. Nah, kalau masih belum bisa memahami, ya bisa hubungi saya secara pribadi. Oke. Good luck ya. Sampai ketemu hari Rabu untuk ujian. Terima kasih. God bless you.